Sebetulnya prinsipnya sama. Jadi dia kalau secara umum obat mono itu menaikkan pH dari asam ini. Nah, tetapi kalau sampai berlebih, lapisan pelindung itu jadi nggak berfungsi. Jadi ada satu kondisi yang diharapkan tuh tidak boleh terlalu tinggi. Itu sebabnya di masing-masing segmen lambung, usus 12 jari itu kondisinya lain. Jadi kalau ada cairan usus 12 jari masuk ke lambung, itu pH-nya berlawanan. Di usus 12 jari itu pH-nya sudah 8. Jadi cairan empedu yang dikeluarkan oleh lever tadi, itu pH-nya itu 8. Sedang di lambung itu pH segitu rendah. Pada kondisi tertentu orang yang makannya buru-buru, itu cairan itu bisa berbalik ke sana. Berbalik ke sana menyebabkan kerusakan di sana. Karena yang mestinya dia hidup dengan suasana asam dikasih bahasa yang begitu kuat. Itu sebabnya orangnya sakitnya sama, tapi dalam pengobatannya kalau yang tahu itu lain-lain. Ya itu dari cerita tadi itu kan kenapa pertanyaannya kalau pelapor ke obat mata. Saya mah video tadi barusan akhir-akhir ini di tempat saya kerja. Dulu karena itu itu sakit tersendiri. Itu salah satu gejala yang termasuk kabeh. Terlalu banyak clapping gitu. Oh iya. Jadi tadi berhubungan dengan obat mah tadi itu kita tadi saya sama Gideon tuh ngobrol. Akhir-akhir ini di lingkungan saya kerja itu banyak sekali orang yang asam lambungnya tinggi. Jadi iya karena pekerjaan yang menuntut satu pemikiran yang mendalam sehingga metabolisme terganggu, maka terus asam lambung naik menekan jantung tidak punya suplai makanan ke otak, habis sampai meninggal. Jadi beberapa kasus itu ada kejadian seperti itu. Nah, terus saya cerita sama Gideon juga mengalami seperti itu. Jadi produksi asam lambung yang berlebihan akibat kondisi eksternal, jadi bukan yang tadi genetik itu. Gitu Pak. Jadi gimana Pak kira-kira? Banyak sekali salah diagnosa atau gimana sih? Ya karena seakan-akan itu jantung, padahal dia jantungnya tidak bekerja baik karena tekanan dari yang berlebihan itu. Itu yang namanya reflux. Namanya reflux. REFLUX ya. Ini sama kalau di bidang saya kondensor reflux. Betul. Hanya kalau itu depannya ada G-nya. Jadi singkatannya gastroesophageal. Jadi ini juga sebaliknya banyak yang kejadian orang didiagnosa itu ternyata serangan jantung. Jadi keadaan itu dua-duanya bisa ada pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau saya karena sering ketemu kasus seperti ini, terutama kalau itu pembuluh darah jantung yang bagian bawah. Pembuluh darah jantung yang bagian bawah itu letaknya dekat sekali dengan diafragma dan itu dinding atas dari lambung. Jadi kalau di sana ada nggak beres, gejalanya sama. Jadi biasanya kalau orangnya datang ke UGD atau ke klinik begitu dikasih obat lambung, tapi ternyata sakitnya di bagian bawah lambung, pembuluh darah yang sumbat, itu nadinya sampai rumah dia tinggal 30, 2 jam lagi berhenti dia. Jadi pada saat datang terus pulang balik lagi udah kondisi tidur. Itu kejadian. Kejadian yang kedua adalah yang sering overdiagnosis tadi. Jadi karena sakitnya nggak enak sampai bisa bikin batuk-batuk, tenggorokannya sakit, diperiksanya jantung sampai CT scan, ya. Terus kemudian THT-nya sampai di apakan endoskopi, ya. Di kaki. Ya, semua dikerjakan macam-macam lah. Tapi asalnya sebetulnya hanya dari klepnya di dalam ini yang mestinya makan tadi turun ke lambung,
ya dia balik asam lambung itu, karena pH-nya rendah itu menyebabkan iritasi. Bahkan yang ekstrem itu sering beberapa pasien itu sakit asma ya, sakit asma, kemudian yang paling sering gejalanya persis dengan serangan jantung. Tapi kalau sudah di treadmill, sudah di CT scan normal ya, itu sih lanjutkan. Yang sering tadi dia sampai asma, jadi sering obatnya justru obat asma itu merangsang pengeluaran asam lambung yang lebih tinggi lagi. Jadi lingkarannya lebih panjang nanti dan lebih berat lagi orangnya. Bukan makin baik, seseknya nggak hilang-hilang karena makin asamnya makin tinggi. Ya sekarang ini dijual salah satunya obat-obatan yang gas, ya, yang dari kalbi. Kasih Kasih ya. Nah itu saya tahu kurang bagus itu punya kalbi itu. Jadi mungkin sosialisasinya nggak menyeluruh ya kasih. Jadi mungkin itu satu-satunya obat yang buat seperti itu tadi. Tapi menurut saya sih belum pas itu. Kita minum deh. Dan yang biasa kita minum apa itu? Awalnya ngombe apa? Apa? Peret? Apa? Jack Daniels. Peret. Jackie. Ada satu lagi peret. Soda. Variat. Jadi motilium ini adalah salah satu cara yang memperbaiki gerakan tadi supaya dia nggak patah. Ya benar, membetulkan gerakannya. Yang kedua adalah kalau dia pernah ke saya ya, kita kasih variat itu dosis kecil aja. Itu obat dari penelitian di Jepang itu, yang orang yang berat yang sampai asma itu dia bisa minum sampai 1 tahun lebih dia baru benar-benar sembuh. Cuma minum 2 macam itu, jadi bukan minum obat asma dia, karena sesudah diketahui itu asalnya dari situ. Nah, saya nggak bisa mengerti bahwa DMS ini obat-obat campuran itu ada yang dipakai sebagai pegangan, tetapi dasar untuk kenapa pakai ini itu tidak ada. Semua dibilang sakit mah. Nah, jadi ada proma lah, ada apa lagi, ada apa infus, ada banyak. Tapi dia lain cerita. Mau tanya mengenai reflux. Reflux ini penyebabnya apa? Jadi kadang-kadang gini, ada satu orang begitu makan sedikit reflux. Kita normal nggak masalah. Ya. Seluruh dari mulut sampai ke dubur, mulut kita ini sampai ke tenggorokan 20 cm. Tenggorokan sampai ke tepi lambung ini kira-kira sekitar 25 cm. Lambung itu sekitar 35 cm. Usus itu 3 meter setengah. Usus besar itu 90 cm. Segitu panjang perjalanan tadi yang menggerakkan apa? Cuma ngunyah. Jadi kita mengunyah itu agak lama, itu yang menggerakkan semua usus tadi. Prosnelingnya ada di mana? Ada di bagian lambung yang bagian atas yang dekat dengan jantung yang sakit. Orangnya rasanya kayak sakit jantung. Di situ letaknya. Prosnelingnya ada di sana. Jadi akseleratornya itu ada di sana. Jadi kita ngunyah dipercepat gerakannya di situ, yang memompa makanan terus jalan terus sudah. Pada saat orang-orang stres itu kalau bisa kan semua waktu itu kayak pendek sekali ya, lama gitu, jadi cepat sekali. Mungkin sebenarnya cuma 2 menit juga nggak sampai kali. Itu faktornya terus ekornya apa? Gemuk orangnya. Iya, kalau orang makan cepat kebanyakan. kalau orang makan cepat harus banyak Saya sudah merasakan supaya lebih tinggi.
Iya. Memang lemu makan masih cukup. Normal nggak sih orang makan di bawah ibunya? Itu kan sifatnya teori ya. Rasanya sih belum ada deh. Nggak ada. Paling cuma 15-16 kalau lagi. Iya. Kira-kira Ya, banyak. banyaknya bagus. blender kalau kamu nggak ngunyah nggak ada guna loh. Iya, enzimnya nggak keluar. Jadi kapan orang dikasih makanan blender? Habis operasi atau habis dianestesi, ususnya nggak gerak dia, nggak ada gunanya dia untuk ngunyah. Justru harus Dikasih yang bentuk langsung bisa diserap. Berarti kalau cuma flu-nya makan permen karet bisa kurus. Itu salah satu kenapa orang di Amerika itu pemain basket jarang yang gemuk loh, banyaknya yang kurus. Ada yang gemuk memang dari kecilnya, tapi banyaknya kurus, kayak tinggi besar kan. Makan permen karet terus dia. Makan permen karet terus. yang saya Iya, agak iya, salah. serunya. Yang saya agak salah kan itu jadi pemain basket itu tinggi, memang tinggi. Kalau orang gemuk itu kurang tinggi, Pak. Itu pemahaman saya. Jadi kalau gemuk, kurang tinggi. Tinggi mana? Umurnya udah seket. Jadi sebetulnya ada patokan namanya gemuk dan tidak gemuk. Saya pernah juga nanganin kasus-kasus yang tingginya 150 ya, beratnya baru 140. Dahsyat men. Yang jadi tingginya 150, beratnya itu 140. Kalau buku ini separuh porsi ini deh. Nah, itu yang ekstrim, kondisi seperti itu. Jadi istilahnya ada rumusnya, itu pakai BMI. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Idealnya kalau orang Asia itu lain dengan orang Eropa. Orang Eropa itu kalau perempuan ya, itu BMI 23 itu udah langsing kayak model-model itu. Tapi kalau orang Asia relatif udah tua. Itu mungkin lebih semua. Masuk Afrika. Di Asia itu BMI yang ideal itu 18,5 sampai 24. Jadi kalau orang dulu ngukur tinggi badan kan 150 kurang 100 kurang 10, itu kira-kira sama dengan BMI 22. Rumus itu sama kira-kira mendekati. Sampai ada yang saya pernah yang ekstrim itu, artis ya, dia tuh takut sama suaminya, dia nggak terlalu gemuk sebetulnya, berat badannya tuh 72, tingginya 155, ya, tapi relatif nggak kelihatan, karena dia kan pakai bajunya kan bisa divariasi macam-macam artis ya. Jadi dia mau operasi takut. Akhirnya dia milih yang paling ringan. Saya pasang balon di dalam lambung, sehingga rasanya kenyang terus. Jadi makannya sedikit. Karena takutnya sama suami ini, hari ini saya pasang, besok pagi-pagi minta dicabut. Padahal satu balon itu 1.200 US. Takutnya kenapa? Ya aku nggak ngerti. Tapi seminggu berikutnya nggak dipasang lagi. Kalau saya melihatnya gini Pak Teguh, melihatnya suaminya yang harus kita goyang. Ini kan susah 1.200 US susah banget kan. Suaminya kita goyang, Itu istrinya kita barangkali itu bicaranya. Kalau di masuk-masukin dalam yang sengsara cuma wanita. Makanya gak bisa Iya, dia nggak takut suami, percuma. Tin, masak bisa Tin. Takut tonggo itu. Kita soalnya bukan soal laparnya, mulutnya jahil. Kondisi ini sebetulnya kalau balon itu hanya untuk melatih bagaimana dia bisa tertib untuk melatih makannya dan ngunyahnya porsinya tidak terlalu.
balon itu hanya dipakai untuk sekitar 3 sampai 4 bulan. Sudah itu. Masangnya di mana? Hah? Masangnya? Pakai endoskopi. Oh, bukan dioperasi benar. Ah. Diceplungin. Nggak tanya itu maksudnya 1.200. Diskon. Pak Teguh, ini kan tadi ada bicara mengenai empedu. Nah, fungsi empedu itu apa? Karena teman saya itu empedunya dibuang ya tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Nah, itu empedunya empedunya udah diambil aja, udah nggak pakai empedu. Ya, itu diangkat. Nah, padahal tadi kan melihat empedu ada fungsinya itu. Terus satu lagi, kalau saya melihat bolak-balik, kalau saya menerima resep dokter di sini tuh nggak pernah ngasih tahu kamu kalau minum obat ini nanti kalau rasa gini bilang ya saya ganti itu nggak pernah di sini. Minum aja udah, nanti pasiennya kerasa apa ya namanya nggak ngerti kan pasiennya ya minum eksperimen gitu. Di sini tuh jarang ya ngasih tahu itu kan dokter sponsor itu. Kalau saya enggak, tanya si Yeli ngerasain. Kalau obat itu enggak, pasien saya enggak. Saya beritahu, ini obat kalau kamu punya efek, ini yang kedua dulu ya katanya. Kalau kamu diare, kamu mesti stop, kamu minum ini diperbanyak. Kalau kamu terlalu keras, kamu mesti minum obat yang ini. Itu saya sampaikan. Karena persoalannya tidak semua dokter itu ngerti obat yang dikasih, itu persoalan. Jadi enggak, ini karena latar belakang dari waktu belajar itu juga mempengaruhi. Kalau dia ngerti obat, pokoknya kali ini obat yang terbaru ini dah, saya kasih aja lah. Sponsornya diskonnya gede lagi ya. Jadi efek samping yang timbul misalkan kayak kolesterol yang ditunjuk di bawah 70 itu kan Lipitor itu hampir ditutup di seluruh dunia. Karena ada dokter jantung di Amerika, dia itu minum Lipitor 80 mili karena dia tertarik dengan konsensus yang dibuat oleh ahli jantung bahwa LDL itu harus di bawah 70. Kemudian dia itu di atas itu, dia minum yang 80. Karena dia minum 40 ml itu enggak mempan. Padahal efek obat kelompok statin itu merusak otot jantung, mati dia. Jadi sesudah di latar belakangnya ditelusuri, nggak jadi ditutup. Semua FDA sudah karena dokter jantung sendiri mati oleh obat jantung. Nah, sekarang kembali ke empedu. Jadi empedu itu dibuat oleh Tuhan untuk menampung produksi yang dibuat oleh lever. Kayak kamu makan, kamu nggak makan, harus ada yang nampung. Jadi lever itu hasil metabolismenya itu berupa empedu. Kalau kondisi kita istirahat makan begini, dia yang bekerja nih. Dia dari kantong empedu itu dipompa. Pada orang-orang tertentu dulu diteliti itu wanita lebih banyak. Dulu sampai ada istilah 4F. Female 40, terus fertile, ya, jadi yang punya anak banyak kayak gitu-gitunya itu gampang kena batu empedu. Belakangan tidak lagi. Sekarang udah perubahan makanan macamnya. Ada kondisi di mana kalau sampai dia ada kelainan di dalam strukturnya empedu itu sebetulnya seperti ini lah, tapi lebih encer ya empedu ini. Mungkin seperti saus itulah. Dia dikeluarin, kalau kita makan berlemak dia dikeluarin ke usus 12 jari, membantu supaya lemaknya nanti dipecah, yang tidak berguna dibuang lewat feses atau kotoran, yang berguna diserap lewat usus. Pada keadaan yang ada kelainan di dalam empedunya ini, itu dia nggak bisa mencuci bersih, sehingga dia di situ ada endapan. Mula-mula berupa kecil-kecil begitu, terus lama-lama kalau pola makannya nggak berubah dia jadi batu. Pada saat dia sudah jadi batu, sebetulnya dia udah nggak ada fungsi seperti yang normal tadi. Oleh sebab itu pada saat pertama
kita selalu menyarankan 2 minggu pertama ada kurangi makanannya berlemak dulu untuk menghindari itu. Meskipun kita tahu ini dibuang sama enggak ada gunanya sebetulnya, tapi orang punya psikologis yang berbeda. Saya ada yang hilang, kalau saya makan begini saya pasti akan kesakitan. Jadi itu psikologis itu harus dinetralisir dengan secara psikologis. Orang apa dikasih obat apa, tapi perlu disampaikan bahwa kalau kamu makanannya misalkan kari atau apa, kamu akan ngencret, kamu akan seperti itu. Jadi sebagian orang nggak akan apa-apa dibuang peduli, tapi sebagian lama adaptasinya karena jumlahnya lain-lain. Bahkan ada yang sampai umur 85 di batunya segede ini tenang-tenang aja. Jadi sampai sekarang kita berprinsip kalau rebatu selama tidak bikin sakit nggak usah diapa-apain. Tapi kalau begitu bikin sakit dan nyumbat, dia kuning, harus dioperasi. Tapi sekarang disinyalir batu tutupnya jadi kaki pankreas. Bukan begitu. Jadi ada satu hubungan, ya, lever, pankreas, dan empedu itu masuk ke dalam satu saluran yang menuju ke usus 12 jari. Kalau ada batu, kapan aja bisa terjadi radang pankreas. Radang pankreas yang berulang-ulang itu bisa menjadi kanker. Itu perjalanannya. Ada faktor yang mutasi, kromosomnya ada mutasi. Kenapa orang hepatitis? Ada yang tetap hepatitis, ada yang jadi kanker, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Jadi ada yang berubah jadi kromosomnya itu berubah. Oh, terus. Iya. Kalau kanker lambung penyebabnya Yang dikambing hitam kan bakteri tadi. H. pylori tadi. Iya. Angka terbesar di Jepang. Kenapa? Dulu orang Jepang juga nggak tahu ada H. pylori itu. Tapi dia itu makanannya banyak yang dipanggang. Jadi karsinogenik, yang gosong itu karsinogenik. Dia mempunyai karakter karsinogenik. Nah, terus ditambah sama wasabi yang hijau. Jadi dua kombinasi itu menyebabkan luka kena macam-macam tadi terus jadi kanker. Sekarang kanker di lambung di Jepang itu paling kecil karena ada keluhan sedikit di endoskopi potong. Apanya dipotong? Lapisannya, tidak lambungnya loh. Cuma dikit saja. Jadi seperti diseset lah, seperti diseset begini. Jadi lambung itu ada tebelnya kira-kira 7 mili. Itu ada 6 atau 7 lapisan. Jadi kalau lapisannya itu sudah sampai ke paling luar itu ke otot, itu biasanya akan mengarah ke kanker. Jadi sebelum itu menjadi di daerah situ dipotong. Seset dulu. Seset. Sebelum sampai nyebar kemana-mana. Lewat endoskopi. Tapi di Indonesia nggak berani, karena takut dituntut polisi. Betul. Orang kita ini tidak komitmen. Jadi kita sudah buat persetujuan tertulis, begini. Itu salah satu komplikasi dibedakan dengan malpraktek. Jadi kalau terjadi komplikasinya apa? Jebol dong. Kalau ini waktu kita ini pisau sih. Pisaunya tipis pisau. Nggak ada garansi juga kan? Tidak ada. Orang hidup mana bisa digaransi. Nah, terjadi komplikasi, terus mesti dibuka perutnya, dijahit, dituntut dokternya. Meskipun itu ada tertulisnya, ada tangannya segala macam. Iya. Itu sebabnya di Indonesia tidak maju untuk hal seperti ini kami. Dan masih Sampai sekarang. Kalau mau batu empedu, kalau mau hilangin selain operasi pakai herbal itu bisa. Sebenarnya ada perbedaannya di Eropa dengan di Asia. Kalau di Eropa itu batunya itu berasal dari batu kolesterol, itu ada obatnya. Tapi untuk Asia nggak bisa, karena dia di dalamnya itu, ada pigmen, jadi keras.
batunya itu keras, hitam keras, berbeda dengan batu kolesterol itu lemak. Jadi seperti mentega yang atau keju yang itu, seperti itu. Jadi ada hal yang ternyata obat di sana dibawa ke sini diterapkan nggak bisa. Dokter di sini terus belajar aja. Saya pernah ke pabriknya obat ini. Second spice. Karena di rumah sakit saya ini hampir setiap hari operasi batu empedu itu ada. Jadi saya pengen tahu kenapa obat ini. Saya udah sempat pakai dulu sekitar 5 tahun lah. Itu hampir nggak ada. Terus saya beritahu ke pasien saya, kamu kalau dalam 3 bulan tidak ada perubahan di batu di empedunya ini, kamu sebaiknya sih nggak usah minum. Karena bong-bong kayak batu ginjal contohnya pakai itu apa kumis kucing ya, jenis-jenis batu tertentu keluar kucing dari kucing keluar benar batu ini dan bisa dianalisa. Saya pernah batu juga di luar lewat Itu bisa, jadi nggak berdarah. nggak bisa, nggak Pakai bisa, kayak kumis kucing ya? nggak bisa, Itu dewi. karena bahannya lain. Beruntung loh. Buat berapa tapo? Waduh, aku nggak ngerti ya, itu tadi ditulis sama saya tadi saya Tidak berdasarkan analisa dan dosis. Luntur tidak ditanggung. Nah ini udah sampai Pak Mas Gunawan ini udah ngomongin herbal dari sini. Jadi saya mau tanya sama Mas Teguh kan. Sekarang itu industri obat itu kan dekat kaitannya dengan dokter-dokter ini. Nah, langkah selanjutnya bahwa hampir semua industri obat itu berasal dari kimia. Dan kalau ada grup yang mengembangkan herbal akan mematikan ini pemasukan yang sekian triliun itu. Mungkin ada kedepannya kan yang saya dengar itu beberapa perusahaan besar ya di Eropa maupun di Amerika sudah mulai bergerak ke herbal ini. Dan cukup besar mereka melakukan riset, dan beberapa yang saya tahu di Perancis ada beberapa pabrik obat yang sudah menutup kimianya. Mungkin benar ini yang saya dengar. Jadi gimana pandangannya soal obat herbal? Benar, saya tahu obat herbal itu memang yang tidak populer itu takarannya, Ya, dosisnya. Tapi sekarang sudah maju, yang saya tahu mereka sudah pakai nanopartikel. Contohnya paracetamol sudah ada penggantinya yang herbal, contohnya. Terus gasirus sudah ada gastritis yang terbuat dari herbal. Nah, melihat seperti ini kan industri obat dengan komunitas dokter ini kan akan bereaksi ya dengan seperti ini. Di sisi lain duit triliunan yang dihasilkan chemical begitu besar tentu saja akan melakukan setback atau akan mengganggu industri herbal. Mengapa sampai sekarang sulit banget berkembang? Ya karena chemicalnya yang sedang merajai. Itu di Indonesia, saya nggak cerita di luar Indonesia.